Baik dalam surga, kami sangat bersyukur padamu pada malam ini di mana kami boleh berhimpun bersama-sama, belajar daripada firman-Mu Tuhan, dan bertumbuh bersama-sama dan dibangunkan Tuhanku sampai pada rencana-Mu dalam hidup kami. Bertambah hari bertambah diubahkan menjadi seperti Yesus, bertambah hari bertambah mengalami kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan berkati kami semua yang ada di sini. Roh Kudus mengajari kami Tuhan, firman-Mu hidup di dalam hati kami. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan, kiranya bekerja Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tetapi kami semua diubahkan. Semakin hari semakin menjadi seperti Engkau. Biarlah hari ini kami semua diberkati. Apa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati, mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Iya, saya sukacita ada di tengah-tengah saudara pada malam ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Jadi malam kita sudah berkemenangan. Akhirnya saudara sudah selama berapa lama mempersiapkannya dan Tuhan memberikan kemenangan. Amin saudaraku. Jiwa-jiwa diselamatkan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya lagi. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan sebentar sedikit saudaraku. Kita bersama-sama kita boleh lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa di antara kalian yang PKS? Pemimpin kelompok sel. Oke. Siapa yang punya pelayanan dalam sidang ini? Oke. Sebenarnya semua punya pelayanan. Siapa yang dari cabang? Iya, oke. Siapa yang selama ini hadir kebaktian minggu? Ya, semuanya lah. Oke. Hari ini saudaraku saya menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana kalau kita hidup, ya, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Dan hidup kita tidak didikte oleh keadaan kita, amin, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudaraku kita ini punya panca indera, ya, punya perasaan, ya, punya reaksi terhadap apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, lalu kita bisa hanyut atau didikte atau ditentukan, atau bahkan kadang-kadang bisa terpuruk oleh keadaan-keadaan yang menimpa kita. Hari ini kita belajar apapun yang datang dalam hidup kita, kita tidak didikte oleh keadaan itu, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Kita berpegang terus kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Apakah yang dikatakan Tuhan kepada kita? Saya bacakan dari Roma 8 ayat 28-29. Ya, ini sangat perlu kita pegang selalu, supaya apapun yang jadi dalam hidup kita itu tidak mendikte kita, tapi firman Tuhan atau kehendak Tuhan sajalah yang menentukan hidup kita. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin, saudaraku. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwasanya apapun, haleluya, haleluya. Mana yang lebih baik? Ini? Oke lah. Gimana ini matikannya? Sayang baterainya. Saya bacakan sekali lagi. Apa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang jadi dalam hidup kita, kehendak Tuhan, ya, apa yang dikerjakan Tuhan, Tuhan mengerjakan dalam kita supaya itu jadi kebaikan. Amin. Kalau hal-hal yang baik, ya tentu saja kita bisa mengerti. Kalau kita untung, kita jualan, ya itu kebaikan.
Ya, kalau orang-orang mengatakan, oh kamu sudah berhasil, sukses, itu kebaikan. Bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan? Apakah itu juga akan mendatangkan kebaikan kepada kita? Menurut firman Tuhan ini iya. Misalnya orang memfitnah kita, ya tentunya itu bagi kita bukan satu hal yang baik. Bahkan bisa merupakan hal yang menjengkelkan kita dan membuat kita marah, ya bahkan bisa mau membalas dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata hal itu pun bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Berarti hal itu tidak bisa mendikte kita. Apa yang jadi bagi kita, apa yang dikatakan firman Tuhan ini jadi kebaikan. Amen. Tapi ada syaratnya sini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Amen. Bagian Tuhan mendatangkan kebaikan untuk segala sesuatu yang jadi dalam hidup kita. Bagian kita mengasihi Tuhan. Amen. Hukum Tuhan yang terutama hukumnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap akal budi kita. Dengan keseluruhan hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata kalau mengasihi Tuhan berarti mematuhi Tuhan. Amin. Jadi apapun terjadi dalam hidup kita, kita mengasihi Tuhan dan mematuhi Tuhan, Tuhan akan kerjakan jadi kebaikan. Amin. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Nanti saya kira kita punya waktu sebentar belajar mengenai satu contoh. Jelas sekali dikatakan dan kita mengerti semua itu. Dan apa gunanya? Kebaikan apakah itu? Ayat 9 berkata, ya, sambungannya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya dan saudara ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen. Ada rencana Tuhan bagi saya, ada rencana Tuhan bagi ibu Sinaga, ibu gembala, ada bagi kita masing-masing. Dan di dalam hal itu kita mengalami berbagai-bagai hal dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, ya, di dalam rumah tangga kita yang sudah berumah tangga. Ya, di dalam semua keadaan hubungan-hubungan kita satu dengan yang lain ada banyak hal ya terjadi, tapi sekali lagi ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam menyambut atau menggenapi maksud Tuhan itu ada berbagai hal terjadi. Saya percaya saudaraku, Tuhan berfirman bahwa Dia mengendaki kepada kita akan jadi kehidupan yang limpah, itu pasti jadi. Tetapi dalam perjalanan hidup kita melihat tidak tiap hari itu kelihatan sebagai satu kenyataan. Misalnya, saudara berbuat baik, saudara melayani, kemudian saudara dikata-katai. Ya, saudara sungguh-sungguh melayani KKS, kalau saudara pemimpin KKS, atau teman saudara, saudara bersaksi, atau saudara menolong orang. Kebalikan daripada yang kita harapkan yang jadi. Amin. Kita mengalami itu, masing-masing kita punya perjalanan hidup karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Di satu perkara yang sama. Apapun itu, Tuhan mau itu jadi kebaikan bagi kita. Haleluya. Buat kita sampai kepada panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau kita sudah fokus ke situ, sekali lagi kita tidak didikte oleh keadaan-keadaan yang menimpa kita. Kita tetap memegang maksud Tuhan dalam hidup kita. Ayat 29 berkata, semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya Tuhan yang memilihnya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi apapun yang jadi dalam hidup kita itu jadi kebaikan kepada kita. Yang jelas itu akan mengubahkan kita makin hari makin menjadi seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, pada Tuhan menciptakan semua alam semesta dan hari ke-6 Dia ciptakan manusia. Dia ciptakan kita itu segambar dengan Tuhan, segambar dengan Dia. Amin, saudaraku. Mulia. Sebabnya kalau Roma 3 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Begitu mulia manusia pertama, Adam dan Hawa. Saudara tahu, dia tabus. Kami kalau tabus itu artinya tanpa busana. Jadi kalau bilang tabus itu tidak baik. Dia tanpa busana, tetapi begitu kemuliaan menutup dia, dia tidak tahu. Ya, dia itu tanpa busana, dia kemuliaan Tuhan menutup dia. Tetapi pada waktu dia berdosa, langsung dia tahu, karena kemuliaan Tuhan sudah hilang oleh karena dosa. Dia mencoba saudaraku menutup ya ketidakmuliaan itu. Jadi saudaraku, Tuhan mau kembalikan itu.
Kosanya kita, saudaraku, bukan mulia karena baju kita cantik, karena emas di mana-mana, karena beriak, bukan. Tapi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara mengalaminya. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara bicara, orang terpana. Karena kemuliaan Tuhan. Dikembalikan Tuhan. Haleluya. Dan manusia pertama itu berkuasa. Ya, jadi Tuhan mau pulihkan itu kembali. Dikembalikan menjadi seperti Yesus, yaitu kudus, mulia, berkuasa, memerintah. Amin. Ya, tapi patuh sama Tuhan. Amin. Itulah mau dikembalikan Tuhan. Jadi segala sesuatu dikerjakan Tuhan bagi kita, supaya itu dijadikan Tuhan kepada kita. Amin. Semua menjadi kebaikan. Dan ingat satu lagi, saudaraku, karena Tuhan mau menjadikan itu kebaikan, karena Tuhan mengasihi kita, karena ada rencana Tuhan, dan kita pun mengasihi Tuhan, maka semua pencobaan itu tidak diberikan Tuhan lebih dari kekuatan kita. Amin. Itu satu jaminan yang kuat. Jadi apapun yang datang, saudara percaya penuh ada Tuhan yang menjaga. Haleluya. Saudaraku, yang itu, kalau saudara lihat, ada lautan, ada daratan. Enggak pernah lautan itu, saudaraku, dia mesti berhenti pada tempatnya. Tsunami pun, saudaraku, sekali gelombang balik lagi ke laut. Ada tepi batas ditentukan Tuhan. Apalagi hidup kita. Pasti ditentukan Tuhan batasnya. Tidak boleh lebih dari itu. Apa yang diberikan, apa yang jadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan bagaimana supaya jadi kebaikan kepada kita. Saudara sudah tahu ayatnya. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan. Saya tanya dulu, pencobaannya dari Tuhan atau dari setan? Dari setan, dari kehendak daging kita. Ya, Yakobus 1 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan kenal nggak kekuatan kita? Tahu, saudaraku. Dia tahu kekuatan saya, dia tahu kekuatan Bapak Gembala, dia tahu kekuatan kita. Dan kita tidak dibiarkan Tuhan dicobai lebih daripada kekuatan kita. Amin. Dan kabar baiknya lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Manusia mungkin tidak tahu jalan keluar. Atau kalaupun dia tahu, tidak mampu menolong kita. Tapi Tuhan, Dia tahu, Dia mau, Dia mampu. Sehingga kita bisa menanggung dan keluar dari keadaan itu dan sampai kepada rencana Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat. Ya, dalam menolong kita tidak ada yang mustahil bagi kita. Bahkan Dia menolong kita mau dari dalam bidang apapun. Dia bisa menolong kita, saudaraku, karena kuasanya yang mulia, kuasanya yang dahsyat, karena kasihnya yang besar, dan karena kesetiaannya kepada janjinya. Amin. Ya, saya bacakan Filipi 4 ayat 19. Allahku, ya, apapun persoalan kita, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak usah lagi kita khawatir, bimbang, terpuruk, apalagi bersungut-sungut. Ya, karena Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, bukan dengan kekurangan, tidak, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, kita ini ada orang-orang yang mau menolong kita, ada juga orang yang suka menolong kita. Ya, ada orang yang ditentukan untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang, saudaraku, tidak cukup, tidak mampu. Ya, atau ada yang tidak mau. Ya, tapi kebanyakan ada batas daripada pertolongannya. Jadi daripada Tuhan, apapun keadaan kita, menjadikan kebaikan dengan pertolongannya yang tidak terbatas. Amin, saudaraku. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, apapun keadaan kita, jangan kita mau ditekan oleh keadaan itu. Ya, didikte, tahu saudara, didikte. Kau gini, ya. Kau gagal, ya. Oh, kau sudah tak ada harapan, ya. Lihatlah itu jahatnya orang itu, balas, ya. Jangan mau. Tanya Tuhan, ini ada ini, apa maksudnya Tuhan? Saya tidak mau didikte oleh keadaan ini. Tuhan berkata, saya hidup damai sejahtera. Saya mau kembali damai sejahtera daripadamu. Tuhan bilang berkelimpahan. Oh, saya percaya Tuhan. Saya mau hidup berkelimpahan. Saya tidak mau ditekan oleh keadaan ini.
Berikan Tuhan jalanmu, beritahu Tuhan. Saya tahu ini semua jadi kebaikan. Kebaikan apakah yang kau maksud? Bagian kita percaya, patuh, bagian Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya, saudaraku. Semua jadi kebaikan. Maka kita tidak boleh melepaskan iman kita kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Kita bukanlah orang yang murah saja melepaskan iman kita. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita, ya. Jadi saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan supaya kita ini memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya, dengan iman kita. Haleluya. Dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saya melihat dalam hidup ini, saudaraku, orang-orang yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. Kadang-kadang dia duluan meninggalkan. Tapi tidak usah heran. Saudaraku, pada waktu hari Paskah, ya, orang-orang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang berkata, Hosana, Hosana, menyebut Tuhan. Besoknya apa katanya? Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama, saudaraku. Karena Tuhan Yesus nggak mau mempercayakan hidupnya kepada manusia. Karena manusia itu sebentar saja dia. Kita pun juga, saudara, kita sayang pada sesama manusia, tapi jangan andalkan manusia. Andalkan saja Tuhan saja. Haleluya. Itulah yang kita kerjakan hari ini, dan itu juga yang jadi kepada kita. Haleluya, saudaraku. Nah, saya sudah kewalahan dengan ini. Oke, baik. Saya ini gaptek. Artinya sudah uzur, sudah bisa, ya. Kadang-kadang, saudaraku, saya harus bergantung kepada Kak Jojo untuk semuanya, semua gadget-gadgetnya, ya. Kalau orang bilang kenapa nggak dijawab, ya nggak tahu saya jawabnya. Ada kawan saya, Eda saya, seumur saya juga, lebih muda jauh. Lalu anaknya berkata, sudahlah, otak kalian lah itu. Puji Tuhan, saudaraku, kita semua bisa ditolong Tuhan. Amin. Saya bacakan Ibrani 13 ayat 5, betapa teguhnya janji Tuhan kepada kita untuk menyertai kita, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, artinya tidak pernah, tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Malam kita sudah dengar Kak Victoria berkata, bahwasanya Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan berkata, sekali-kali tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan selalu menyertai kita. Ayat 6 dia berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roma 8:31 berkata, jika Tuhan pada pihak kita, siapa bisa melawan kita? Lebih dari orang yang menang. Amin. Itulah janji Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan, saudaraku. Hari ini saya kutip itu, kemudian satu lagi, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Saya suka ayat ini, makanya saya sharing sama saudara, ya. Ini penuh dari kejadian sampai kepada wahyu. Tuhan berjanji nggak meninggalkan kita. Tapi dua ayat ini, karena paling sedikit harus ada dua saksi, ya. Saya berikan ayat-ayat yang sangat saya sukai, saudaraku. Yesaya 43 ayat 1-2. Apa katanya? Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, Israel. Kita ini juga adalah Israel rohani. Amin. Yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini punya aku. Saudaraku, sepatu kita aja sayang kita. Kita jaga, jangan sampai dicopet orang. Kadang-kadang kalau ada KKR, kita tenteng sepatu kita. Kalau hilang pun masih bisa dibeli. Apalagi Tuhan, pasti kita dijaga ya baik-baik. Amin, saudaraku. Engkau kepianku, kata Tuhan. Pada hari-hari yang lain, engkau biji mataku. Biji mata ini. Nah, kalau biji mata sesungguhnya kita sayang, tapi kalau kita katakan biji mata, artinya orang kita kasihi. Anakku biji mataku. Saya rasa orang tua tidak ada yang tidak sayang anaknya, bahkan rela mati pun bagi anaknya. Dan Tuhan dia sudah membuktikan, dia sudah mati bagi kita. Kita ini kepunyaannya, kita ini kesayangannya. Amin.
Ayat 2 berkata, Yesaya 43, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Dari sini saudara dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudaraku. Ya, bagaimana cara Tuhan menolong kita? Kita mengalami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ya, saya saudaraku, kadang-kadang kalau yang gampang sajalah ya. Kemarin saya bersaksi yang sakit jantung saya, yang gampang-gampang aja. Kalau naik pesawat itu, saudaraku, saya paling tidak suka kalau goncang. Cuaca bergolak, entah apa kata, paling tidak suka. Jadi saya selalu berkata, karena pernah sekali kami pergi ke Vietnam, ya, dengan Pak Munte. Vietnam itu ada Vietnam Selatan, ada Vietnam Utara. Kami harus ke Vietnam Utara. Tempat dahulu itu komunis berkuasa. Ada terbuka penginjilan di situ. Dan di sana saudaraku, kalau mau jadi penginjil banyak sekali, hampir semua komunitas pendetanya. Sekolahnya, sekolah kita di penjara. Siapa yang lewat penjara baru lulus namanya. Karena semua harus masuk penjara kalau jadi orang Kristen. Sekali menjadi orang Kristen dikeluarkan daripada masyarakat. Ya, jadi kesitulah kami dibawa Tuhan, saudaraku, tetapi harus melalui Vietnam Selatan, namanya Saigon. Sekarang namanya Ho Chi Minh City. Sampai di situ tiba-tiba menjelang pesawat itu mendarat, kami kena badai. Pesawat badai itu. Pesawat siap, tiba-tiba turun. Yang tadinya ngomong banyak orang Amerika ke sana, jadi banyak penumpangnya orang Amerika. Udah diam semua. Diam semua. Mungkin semua sudah mengaku dosa, saudara. Siap, saya bilang Tuhan, saya pun ikut juga mengaku dosa. Dosa besar, dosa kecil. Lalu kemudian saudaraku, sesudah naik turun satu, kemudian mendaratlah kapal itu. Tentunya kami berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan dan lain sebagainya. Dan Tuhan menjawab, saudara, mendaratlah kami. Begitu mendarat, semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan dan berkata terima kasih kepada pilotnya. Tapi sebenarnya mereka harus bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi begitulah, haleluya. Saya dapat pelajaran sekarang kalau saya berangkat. Ini kami kan sering pergi ke Timur Leste lah, ke Kupang lah, ke Jambi lah, ya, ke Batam lah, ke Padang lah, kemari lah, semuanya. Itu naik kapal terbang itu memang enak juga. Tapi yang begini-begitu enggak enak. Lalu saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Ya, cuma 2 jam Tuhan, biarlah malaikat menatang ini kapal terbang ini. Ya, dan kau berkata, campaklah engkau tercampak, campaklah semuanya awan-awan itu Tuhan, keselat melangkah sana Tuhan, lautan India sana, janganlah ada awan Tuhan, biarlah selama kami ini aman, entah apapun dosa kami semua satu kapal terbang ini, ampunilah kami Tuhan. Lalu diumumkanlah saudaraku, kan saudara dengar kalau terbang itu diumumkan, kita akan berangkat dari Kuala Namu ke Soekarno-Hatta, Cengkareng, saudaraku. Dalam perjalanan akan ada awan-awan, ya, ada goncangan kecil, goncangan sedang. Wah, saya pikir ini lagi nih. Janganlah ada. Betul, saudaraku. Ini berkali-kali kami, walau bagaimanapun hujan gelapnya, pesawat itu tenang saja. Saya bilang, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau menyertai semuanya. Amin, saudaraku. Tapi sekiranya pun ya akan ada goncangan, saudara jangan mau bimbang. Tuhan sudah mendengarkan. Mungkin Tuhan bilang biar di ayun-ayun kau sebentar. Artinya kita tetap teguh percaya Tuhan mendengar dan Tuhan ada di sana. Tapi yang betul-betul. Kadang-kadang saudaraku, kami kalau udah hari Sabtu ada perlu ke mall, ya, Sabtu itu penuh mall, nggak pernah ada tempat parkir. Jadi kami belajar, saudaraku, Tuhan mendengar doa, Tuhan menyertai, Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Ya, lalu kami bilang, Tuhan, kasihlah kami tempat parkir yang baik. Begitu kami masuk dari tempat cabut crossing, tiba-tiba seorang keluar, kami masuk, masuk. Haleluya. Mungkin tadi disebutkan, cepat kau keluar, cepat kau keluar. Maksud saya menceritakan ini bukan tempat parkir, menceritakan betapa setianya Tuhan itu. Bagaimana penjelasan kita.
Dia mau supaya kita mendapat selalu yang terbaik. Amin. Jadi jangan saudara sangsi, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan seumur hidup kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bila kita selamat, dia sertai kita. Sebenarnya sebelum selamat pun Tuhan sudah menilik kepada kita dan memanggil kita, merayu kita, ya, untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ada yang agak bandel-bandel sedikit, ya, tidak langsung dipanggil ke gereja. Ya, begini kau, saya gitu suruhku. Kalau saya bilang ayo ke gereja, dia bilang ambil muka lah kau datang nih. Adik Pamunte dulu dia panggil saya ini muka aja. Aku tadi malam jaga sama-sama dokter kami saudaraku di rumah sakit. Kemudian dia diam, iya betul, minggu aku datang, iya, iyalah, coba lah, minggu muka dia datang. Saya, aduh capek kali aku rasa, minggu muka lagi lah. Ada minggu-minggu saudaraku. Ini satu hari bukannya karena saya rohani kali, nggak sampai hati lagi. Apapun itu Tuhan jalannya. Akhirnya saya datang, langsung disitulah saya selamat. Saya ditangkap Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mengalami begitu, banyak orang menolak, enggak usah khawatir. Ya, jalan terus. Amin, saudaraku. Karena memang Tuhan itu selalu membuat segala sesuatu untuk jadi kebaikan kita. Amin. Ya, jadi saudara pastikan hati saudara tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Masing-masing kita, Tuhan punya cara bagaimana membuat segala hal yang jadi bagi kita itu jadi kebaikan. Harap hari ini saudara ingat firman Tuhan ini. Ya, jangan bersungut-sungut saudaraku. Ya, jangan mundur iman saudara. Jangan buat selalu tanda tanya besar. Bahwasanya ada apa ini, Tuhan pasti sudah mungkin jalan. Bikin tanda seru besar. Tuhan besertaku. Lama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Tuhan menjanjikannya saudaraku. Saya bacakan dalam Yohanes 17. Ya, apapun jadi dalam kita, Tuhan Yesus berdoa. Ini doanya sebelum dia disengsarakan. Yohanes 17, saudara baca seluruh Yohanes 17 itu luar biasa doa Tuhan Yesus. Ayat 15 berkata, aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Jadi Tuhan tidak minta kalau ada kesusahan sama kita diangkatnya kita. Enggak. Tuhan minta, walaupun ada yang jahat, Tuhan lindungi kita. Amen. Bapa lindungi kita. Amen. Teguh sekali janji Tuhan ini. Amin. Apalagi kalau Mazmur 91 itu saudara baca. Amen. Ya, pada waktu dulu masih ada teroris saudaraku dan kita harus KKR, ya di GSG itu di mana? Kami ini hafal ini saudaraku, hafal mati. Mazmur 91 itu. Ya, bagaimana Tuhan menaungi kita saudaraku, melindungi kita. 1.000 seberapa saudara, 10.000 satu pun nggak kena sama kita. Kita hanya memijak, ya melangkahi saja luar naga dan singa. Dan oh Tuhan memberikan kita umur panjang. Apabila kita berseru dia menjawab. Haleluya. Nah, kita percayai teguh sekali perlindungan Tuhan. Teguh sekali tangan Tuhan menolong kita. Saya tidak akan terangkan kepada saudara satu persatu, tapi hari ini adakah saudara percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita? Haleluya. Tidak pernah meninggalkan kita. Apapun jadi kebaikan kepada kita. Dan bahkan membuat kita naik kelas. Amin saudaraku. Tambah diberkati. Tambah sampai kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tambah kenal Tuhan. Saya ambil contohnya saudaraku Ayub. Ayub ini kalau kita baca, semua orang bertanya, sedihnya nasib si Ayub ini. Ya, sengsara kali. Padahal sebenarnya Ayub itu dia orang baik. Dia orang sangat baik. Nanti bisa kita baca ya. Sangat baik. Tapi kalau datang begitu keadaan seperti saya katakan tadi, sesuatu yang begitu buruk datang padanya, apakah yang dilihat oleh orang? Apa dilihat oleh temannya? Apa dilihat orang sekitarnya? Ayub ini orang sial. Saudara tahu, pada akhirnya Ayub itu sangat diberkati Tuhan. Biar kita belajar dalam hal ini. Amin saudaraku. Orang nggak ingat itu Ayub itu. Kalau orang baca Ayub ini, kalau tanya, kau udah baca buku Ayub? Iya, kasihan kali lah si Ayub itu. Semua pikiran orang mengenai Ayub yang sedih, Ayub yang sial, Ayub yang penyakitan. Padahal sebenarnya Ayub ini adalah orang di mana yang sial dikatakan orang dijadikan Tuhan kebaikan. Tapi kita mesti ingat apakah reaksi Ayub. Ayub itu orangnya teguh berpegang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan dalam hidupnya sebenarnya saudaraku, Ayub itu nggak seperti kita sekarang. Dia dituliskan jauh saudaraku, bahkan sebelum kita Taurat. Kalau ahli-ahli kita berkata,
Kita sekarang oleh karena Yesus sudah bisa mengusir setan, dia belum tahu itu. Tapi begitu pun dipegang Tuhan. Apalagi kita yang sudah Yesus bangkit, Yesus ada di surga, Yesus berikan kuasa, tentu kita lebih menang lagi. Amin. Ayub aja bisa menang, saudaraku. Dia nggak tahu setan datang, saudaraku. Lalu kemudian Tuhan bilang, oke, boleh kau cobai, asal jangan kau ambil nyawanya. Maka mulailah Ayub datang semua bala bahaya, ya segala macam. Oh, anaknya mati semua, hartanya habis semuanya. Istrinya pun, saudaraku, mengutuki dia. Kawan-kawannya datang, bukan yang menghibur, malah menuduh dosa kau itu ayo besar. Semua dia. Sama bisa mengalaminya juga ya. Sudah saudara sakit, bukannya saudara diberikan iman, apa dosa kamu? Kita bilang macam Ayub, kita kalau bisa kita menghibur, sialan kau. Tapi kita tidak mau berkata demikian. Ya begitulah yang jadi kepada Ayub ini. Karena kalau berkata kau jahat, tentu ada dosa. Gak mungkin kau gitu kalau gitu. Jadi orang-orang gak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Dan Ayub terus memegang imannya kepada Tuhan. Saya bacakan ayat-ayat, dia menyatakan bahwa Ayub ini sebenarnya betul semua dikerjakannya. Tapi bisa jadi begitu kepadanya. Dengar baik-baik, saudaraku, karena Tuhan percaya kepada Ayub. Biarlah Tuhan percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, memegang iman kita kepada Tuhan. Apa jadi pun kita katakan Tuhan Yesus baik. Aku pasti keluar. Hendak kau jadi bagiku. Jadi kebaikan bagiku. Aku tahu dalam hal ini aku belajar akan hal-hal yang membuat aku naik tingkat lagi. Haleluya. Saya bacakan Ayub apakah yang ada padanya, kebaikannya selama ini, ya. Ayub 9 ayat 2 berkata, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, apa yang sudah dialaminya sebelumnya, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku sebelum dia mendapat cobaan dari setan ini. Ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah berkeluh karib dengan aku dalam kemahku. Perhatikan, dia orang berkeluh karib dengan Tuhan. Bisa juga ditimpa keadaan seperti itu. Jadi tidak usah heran kalau bisa dia juga mengalami hal-hal tidak seperti yang kita harapkan. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan mundur orang-orang muda, bangkit orang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri, para pembesar berhenti bicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Mengapa? Karena dia orang dihormati, orang disegani, orang baik. Semua orang, saudaraku, hormat sama dia. Para pembesar berhenti bicara, mereka menutup mulut mereka dengan tangan. Apabila telinga mereka mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Memang orang-orang yang hidupnya baik. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Dia suka nolong orang. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ayat 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang-orang nyaris binasa, dan hati seorang janda penuh sukacita. Dia suka menolong. Haleluya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan adil dan benar. Dan Ayub ternyata hidupnya juga begitu. Bukankah dia orang baik? Amin. Aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. Dia menolong mereka. Aku menjadi bapa bagi orang miskin. Perkara yang tidak ku kenal, ku selidiki. Geram orang curang, ku remuk, dan merebut mangsanya dari giginya. Dia selalu berbuat kebenaran, keadilan. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Orang yang punya otoritas. Apa yang dikasih tahu orang percaya padanya. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum pada mereka ketika mereka putus asa. Sering mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang menghibur mereka yang berkabung. Luar biasa hidup ini. Sebenarnya tidak ada cacatnya, tapi dia mengalami hal yang begitu jelek. Dan begitu pun saudaraku, kita belajar dalam hal ini bahwasanya Ayub nggak pernah didikte oleh keadaannya ini. Ya, kita kan lihat dia bagaimana dia tetap percaya
percaya kepada Tuhan dan mau mendengarkan apa kata Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan, ya, dan tidak mengindahkan apa kata kawan-kawannya, ya, dia menentang semua apa yang dikatakan. Dia tidak mau saudaraku terpuruk oleh karena apa kata orang atau apa fitnahan orang. Tidak, dia maju terus. Istrinya saudaraku jahat sekali, menuduh dia mengutuk Tuhan. Tetapi apapun yang jadi, ya, sahabat-sahabatnya yang tidak mengingat dia, istrinya yang tidak mengingat lagi kebaikannya, mereka mencela dia. Walau demikian pun, Ayub tetap aja, aku percaya kepada Tuhan. Kita juga begitu, jangan pernah mundur, apalagi putus asa. Apapun yang jadi bagi kita, mari kita terus mengikut Tuhan. Ya. Mengenai kenajisan di sini, ayat 31 ayat 1, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, berarti dia tidak mau roh najis pikirannya. Ya. Ayat 13 berkata, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, berarti dia hidupnya selalu adil. Ya, baik kepada orang-orang yang lebih rendah daripadanya. Ayat 16, jikalau aku pernah menolak keinginan orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, dan memakan makananku seorang diri, sedangkan anak yatim tidak turut makannya, dia suka menolong orang. Ya, malah sejak masa mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah anak-anak yatim itu, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian dan orang miskin tidak mempunyai selimut, kalau kita lihat itu semua yang baik-baik dilakukannya. Haleluya. Tetapi apa yang dikatakan kawannya, kau jahat Ayub, kau jahat Ayub, tidak diingat semuanya. Ayub selalu menolong orang, tidak diingat. Sebaliknya mereka semua menuduh Ayub, yang membuat Ayub lebih terpuruk lagi. Ayat 24, jikalau aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata pada kencana, engkaulah kepercayaanku, dia enggak gila uang. Jikalau aku suka cita karena kekayaanku yang besar dan karena tanganku memperoleh harta yang melimpah-limpah, Ayub tidak sombong karena kekayaannya dan dia tidak gila harta. Ya, jadi sebenarnya Ayub nggak bisa dituntut apapun dari hidupnya. Walaupun kawannya berkata, adanya dosamu itu Ayub, adanya dosamu, nah tidak ada. Namun begitu dia mengalami hal yang sedemikian jelek, dan orang mengatakan dia orang yang sial, ya. Tapi kalau kita lihat saudaraku, ya, apapun yang dibilang, Tuhan percaya Ayub pasti menang. Biarlah Tuhan juga percaya kita pasti menang. Ya, apapun kata orang, apapun tuduhan orang, saudaraku, apapun dibilang orang dosa kita, jangan menyerah. Jangan mau mati dalam keadaan itu, terpuruk dalam keadaan itu, tawar hati lalu meninggalkan Tuhan. Ya, apa kata istrinya? Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah kau. Hebat juga istrinya dia. Luar biasa jahatnya, ya. Kalau teman-temannya sendiri, saudara bacalah itu semuanya. Apa kata Ayub kepadanya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini, firman Tuhan ini biarlah membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai kita, kuasanya selalu menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu menolong kita. Dan semua dibuat Tuhan menjadi kebaikan kepada kita. Dia akan membentuk kita sampai kita menjadi lebih, tiap hari lebih menjadi seperti Yesus. Dan apapun panggilannya, step by step Tuhan sampaikan kita kepada panggilannya. Pegang terus iman kita. Haleluya. Semua kita pasti mengalami persoalan. Ya, seperti Ayub ini tidak akan sampai sebegini, saudaraku, saya percaya. Ya, tetapi tiap-tiap orang kita Tuhan memberikan, saudaraku, supaya dari situ kita keluar sebagai pemenang. Supaya dari situ kita mendapatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah tinggal dalam keadaan kita. Ada seorang anak muda disaksikan dalam suatu kitab buku daripada seorang hamba Tuhan. Anak muda ini pada waktu mudanya dia tidak begitu setia mengikut Tuhan. Lalu neneknya yang sangat rohani berkata,
Cucuku, janganlah kau gitu. Sungguh-sungguhlah kau mengikut Tuhan. Nanti suatu waktu kalau kau gitu terus, kau akan mendapati keadaan yang tidak baik bagi hidupmu. Ya, dan kau harus berserulah kau kepada Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa nolong kau. Ya, main-main juga saudaraku dengan kawannya, ikut geng, ya, ikut semuanya preman-preman dan sebagainya. Padahal nenek sudah menasihati dia. Betul saja. Akhirnya dia landing lah saudaraku. Ya, di penjara dengan tuduhan membunuh seseorang. Padahal orang itu tidak pernah, bukan dia yang membunuhnya, tapi bukti-bukti pengadilan menetapkan dialah membunuhnya dan dia harus dihukum mati. Dia naik banding terus, dia usahakan terus dengan apa yang dia bisa tahu, dengan kawannya, dengan koneksi yang bisa tahu, tidak berhasil. Setiap kali dia dibuka lagi, tetap dinyatakan dia salah dan harus hukuman mati. Sampai berapa puluh tahun, 15 tahun saya kira, saudaraku. Tetap juga dia minta, saya minta banding, tetap juga dia sampai sesudah sekian tahun dia ingat. Nenekku tuh bilang, kalau keadaanku begini, gara-gara aku ini nggak mengikut Tuhan ini, aku mesti berseru sama Tuhan. Mulailah dia berseru kepada Tuhan. Selalu tahu kalau di penjara banyak hamba-hamba Tuhan ya. Tadinya dia nggak peduli, dia hanya mengandalkan dirinya. Selama ini pun dia tidak peduli Tuhan. Mulai dia mencari Tuhan. Hamba Tuhan yang datang itu menolong dia. Mereka mulai memperjuangkan lagi, ya, mengambil pengacara-pengacara yang baik, orang-orang Kristen. Tetap juga tidak. 8 tahun saudaraku mereka berjuang. Sudah mereka berseru kepada Tuhan, bukan langsung 8 tahun. Kemudian ternyata dibebaskanlah dia. Amin. Sudah tahu tuh 20 tahun lebih dia di penjara untuk kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Lalu kemudian dia menjadi hamba Tuhan dan dia bersaksi 23 tahun itu nggak sia-sia. Itu membentuk aku menjadi seorang yang tahu arti pengampunan Tuhan dan tahu mengampuni orang lain. Karena kalau dia tidak mengampuni orang, saudaraku nggak akan tahan dia 23 tahun. Sudah bunuh diri pun dia di penjara itu, atau menyerah. Banyak orang menyerah saja, tapi dia tidak menyerah. Ya, cari Tuhan sesudah dia berusaha dengan kekuatannya. Dia ingat apa kata neneknya, dia cari Tuhan, dia terus pegang. Tuhanku pasti menolong aku, Tuhanku pasti menolong aku. Semua pun jadi kebaikan. Betul saja, dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang ini dia keliling dunia, terutama ke penjara-penjara, untuk membawa hati yang mengampuni. Amin. Dari penjara itu banyak sekali orang-orang dengan hati yang sangat keras, saudaraku, maka dia membunuh dan lain sebagainya. Tapi dia membawa berita pengampunan. Untuk itulah dia mengalami hal-hal ini. Dia tahu itulah kebaikannya. Saudaraku, mungkin kita tidak seperti ini yang kita alami, tetapi pasti saja saudaraku, yang manapun itu bagi kita segala sesuatu menjadi kebaikan kepada kita. Haleluya. Perkara kecil, perkara besar, saudaraku, jadikanlah itu stepping batu untuk naik lebih tinggi. Karena Tuhan sudah menetapkan kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah sama, kita selalu naik. Dan kita tidak pernah jadi ekor, jadi kepala. Segala berkat ini akan datang kepada kita, dan kita diangkat Tuhan tinggi di atas segala bangsa. Dan untuk itu kita harus tetap percaya dan tidak pernah mundur, dan kita berkata, Tuhan itu baik. Aku sudah bisa dibimbing oleh persoalanku. Tuhan yang menentukan jalan hidupku, dan Tuhan itu sudah menetapkan semua jadi kebaikan kepadaku. Aku akan merubah menjadi lebih seperti Yesus dan sampai pada panggilan Tuhan. Masing-masing kita bisa ditolong Tuhan. Adakah saudara percaya hari ini Tuhan menolong kita? Adakah saudara yang diberkati? Kita semua menang. Apapun yang jadi dalam plan kita bukan mundur tapi maju terus. Apapun datang dalam kehidupan kita tidak mau tahu hati, kita maju terus. Biar DKI Makassar maju terus. Karena kita semua maju terus. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya serahkan sekarang kepada Ibu Joyce. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Ibu Munte? Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengarkan dari Ibu Munte
menyadari bahwasanya hidup kita jangan didikte oleh persoalan kita, tapi kita yang menang atas persoalan hidup kita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari segenap roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita buka Injil dari buku Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan, pasti akan mengalami hujan dan banjir suatu saat. Bukan hujan dalam arti kata badani, tetapi seperti firman Tuhan Ibu Muda tadi, semua kita pasti akan mengalami persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu hidup yang bebas masalah, tetapi Dia berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Lewati lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan seperti ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 7 tadi, kuncinya supaya kita dapat menang adalah kita menjadi pelaku firman. Amen. Seperti Ayub yang sudah kita dengarkan dari Ibu Munte, bukan karena dia berdosa maka dia dapat masalah, justru karena Tuhan percaya kepada dia. Amen. Lihatlah hambaku Ayub itu. Setelah diambil pun semuanya, Tuhan percaya dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Amen. Kiranya pada malam ini seluruh GKI Makassar menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Amen. Apapun yang datang, saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amen. Saudara akan terus melayani Tuhan. Lebih kuat lagi amennya. Karena hujan dan banjir pasti datang. Baik bagi orang yang melakukan firman, baik bagi orang yang tidak melakukan firman. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau persoalan itu datang, kita akan roboh. Tetapi kalau kita melakukan firman, datang pun hujan, datang pun banjir, kita tetap tegak berdiri. Bahkan seperti Ayub, kiranya 2 kali lipat berkat Tuhan lipat atas kita. Bersama berkat rohani kita dibentuk menjadi lebih seperti Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya sungguh-sungguh semua kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada di dalam masalah, maju terus, jangan kita goncang iman kita. Sebaliknya kalau orang ada di dalam masalah, jangan kita hakimi. Coba bilang dulu sama kiri kanan, kalau kau nanti dalam masalah, saya tidak menghakimi engkau. Lalu kedipkan mata sama dia, nggak boleh pula kedip mata ya. Kalau itu senyum saja sama dia, katakan, kalau saya dalam masalah, kamu pun jangan hakimi saya. Siapa hakim satu-satunya? Hanya Tuhan Yesus. Bagian Tuhan menghakimi, bagian kita mengasihi. Jangan kita seperti sahabat-sahabat Ayub yang menuduh, yang ada menghakimi tadi. Itu namanya seperti yang dikatakan Ayub, penghibur sialan. Saya dan saudara bukan penghibur sialan. Seperti yang dialami Ayub itu serangan setan, bukan karena dosanya. Dan karena Tuhan percaya dia bisa menang, dan memang dia menang. Saudara pemenang. Karena saudara lebih daripada pemenang. Betul-betul digenapi oleh 28, 29 tadi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, pada malam ini saya mau menyampaikan kepada saudara, karena kita tahu bahwasanya hidup kita tidak didikte oleh persoalan kita, maka mari kita maju terus mengerjakan perkara besar bagi Tuhan. Amen. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berada di dalam perang rohani. Baiklah kita sadar, dan mari kita berperang di pihak Tuhan. Amen. Karena berperang di pihak Tuhan itu artinya kita pasti menang. Amen. Senang nggak kalau ujian dijamin lulus? Amen. Kalau udah dijamin lulus, ya ikuti saja. Demikian kalau perang. Kalau kita memilih berperang di pihak Tuhan, itu pihak yang pasti menang. Amen. Jadi seberat apapun arena peperangan, maju saja, saudara pasti menang. Kemenangan tidak dijamin oleh Tuhan.
Ya, jangan kita memilih untuk diam saja. Dan yang saya maksudkan di sini adalah perang rohani, saudara. Karena seperti yang dikatakan buku Efesus 6, kita tidak pernah berperang melawan darah dan daging. Artinya melawan manusia manapun. Tapi peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa gelap di udara. Saudaraku, kalau ada deklarasi perang ya, dalam dunia ini, itu tidak bisa dianggap enteng. Negara manapun yang mendeklarasikan perang terhadap negara lain, itu harus dianggap serius. Nah, apalagi kalau Tuhan sendiri, Tuhan semesta alam, mendeklarasikan perang. Sekali lagi, biar kita ikut berperang di pihak Tuhan. Jangan menonton dan diam saja. Saya bacakan satu kisah mengenai bangsa Israel dari buku Hakim-Hakim pasalnya keempat. Saya baca dari ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Bagaimana saudaraku? Berseru. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi orang Israel ini ditindas oleh seorang bernama Jabin dan Sisera selama 20 tahun. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan selalu menjawab seruan umatnya. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kemudian mendeklarasikan perang terhadap Jabin dan Sisera. Dan kita membaca hal itu dari nyanyian Deborah, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 4. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan mendeklarasikan perang terhadap musuhnya, alam semesta ikut berperang di pihak Tuhan. Kenapa alam semesta tunduk kepada Tuhan? Bumi bergoncang. Artinya gempa bumi. Kalau gempa bumi, kaki ini tidak stabil. Kaki musuh mereka tidak bisa stabil. Tirislah langit, awan tiris airnya. Ini luar biasa. Langit pun ikut berperang bersama Tuhan. Bahkan dikatakan ada kabut yang membuat musuh susah melihat. Ada hujan, sehingga kereta musuh itu akan terjebak di dalam lumpur. Tanahnya becek oleh air hujan. Saudaraku, sekali lagi, mari berperang di pihak Tuhan. Pada ayat yang kelima, Hakim-Hakim 5 ayat 5, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung pun bergoyang. Kalau terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris dikatakan melted, meleleh. Musuh berusaha sembunyi di gunung, ya supaya bisa menyerang dengan tiba-tiba. Tidak bisa sembunyi lagi karena gunung-gunung pun meleleh. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-20, Hakim-Hakim 5 ayat 20 dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Pada zaman dahulu, orang mencari arah melalui petunjuk bintang di langit. Tapi bintang di langit pun kacau, berperang bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka mau mencari arah petunjuk di langit, tidak bisa. Bintang-bintang di langit membuat Sisera, Yabin musuh Tuhan, tidak bisa mengetahui arah. Kalau dalam ayat 21 dikatakan Hakim-Hakim 5, sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Sungai pun berperang di pihak Tuhan. Apa musuh melewatinya, dihanyutkannya mereka. Jadi sebenarnya saudaraku sangat sukacita berperang di pihak Tuhan. Amin. Saudara sukacita melayani Tuhan. Amin. Kapan kita mendapat satu kewahyuan, jangan pernah lupakan. Seperti kalau kita diajari sekolah dasar, sudah diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa pun terjadi 1 tambah 1 2. Kalau ada orang lain bilang 1 tambah 1 3, nggak mau kita percaya. Ada men? Demikian sekarang kita diajari berperang di pihak Tuhan, sangat sukacita karena pasti menang. Kalau ada orang yang bilang, ya berhenti ikut Tuhan, jangan melayani lagi, capek berperang di pihak Tuhan, jangan mau percaya. Betapa bodohnya kita kalau kita percaya 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kebohongan, itu dusta. Itu juga kalau ada ucapan yang datang dari setan yang tidak sesuai firman Tuhan ini, jangan mau percaya. Haleluya. Jadi sangat sukacita berperang di pihak Tuhan, tapi sebaliknya, perhatikan baik-baik, sangat mengerikan berperang melawan Tuhan. Tidak mungkin menang. Alam pun tahu itu, maka alam berperang dengan Tuhan. Dan Israel tahu itu, sebabnya mereka berperang di pihak Tuhan. Mari saya bacakan dari Hakim-Hakim 5 ayat yang kedua. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela.
Bagaimana saudaraku? Sukarela. Sukarela. Amin. Menawarkan dirinya dengan sukarela. Katakan sukarela. Sukarela. Pujilah Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang harus mengemis pada bangsa Israel. Mari berperang di pihak Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang harus menggerakkan mereka. Mereka menawarkan diri mereka dengan sukarela. Saudara pun menawarkan diri saudara untuk berperang di pihak Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sukarela. Pulang perangnya. Sekali lagi, adakah kita di sini yang demikian? Katakan amin. Kita berperang melawan daging, melawan dosa, melawan ikatan-ikatan setan, melawan depresi, melawan ketakutan, juga melawan semua pekerjaan setan di dalam gereja, perpecahan, gosip, fitnah, melawan kenajisan, melawan pemberontakan, melawan semua kuasa-kuasa iblis. Dan kita pasti menang. Asalkan kita tidak berhenti berperang. Asalkan kita tidak menyerah. Hanya itu saja, asalkan kita tidak diam dan menonton dan mencari aman. Jangan saudara, pun sudah akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus, saudara, terus semakin dekat setiap hari. Mari kita wait, watch, work, ya, berjaga-jaga dan bekerja nanti kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, ada satu contoh dalam kisah ini, di mana ada satu, ya, suku, mereka tidak mau ikut berperang. Namanya suku Meros. Mereka diam saja. Lalu apa kata Tuhan mengenai respon mereka itu? Mari kita baca dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-23. Saudara dapat? Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kita baca sama-sama. Yang suka cita katakan amin. Oke, kita baca Hakim-Hakim 5 ayat 23 1, 2, 3. Ya. Kutuklah kota Meros, firman oleh Tuhan. Kutuklah harta lisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa Meros dikutuk? Bukankah Meros tidak melakukan dosa yang parah? Tetapi mereka dikutuk oleh sebab mereka tidak aktif, mereka diam, mereka tidak berbuat apa-apa, mereka menonton saja. Selalu ada perang rohani di sekitar kita. Ini bukan saatnya untuk berdiam diri seperti Meros. Ini bukan saatnya untuk menonton. Ini bukan saatnya apalagi untuk menyerah. Kita harus bangun, bangkit, maju, berdoa dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak ada area abu-abu, saudaraku, kita harus membuat pilihan. Matius 12 ayat 30 berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kalau diam saja tidak mengumpulkan, di mata Tuhan itu mencerai-beraikan. Tuhan Yesus berkata, jangan diam saja. Kita tidak mau kalau kita kemudian jadi seperti Meros kutuk datang pada kita, dan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Biar kita juga dengan sukarela menawarkan diri kita untuk menyatakan terang Tuhan, menyatakan Injil Tuhan, menyatakan damai Tuhan, menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Bilang bersama kiri kanan, ini bukan saatnya untuk berdiam diri. Ini saatnya untuk bekerja bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya percaya di sini tidak ada yang penakut. Amin. Tidak ada yang mau cari aman. Ini adalah orang-orang pahlawan-pahlawan perang surga. Kurang amin. Kalau tadinya demikian, sekarang tidak lagi. Tidak ada lagi. Amin. Saudara bilang, tapi bagaimana melawan arus dunia yang begitu jahat? Kalau saya berperang di pihak Tuhan, kan artinya saya harus berdiri sendirian. Betul. Tapi sebenarnya saudara tidak sendirian. Amin. Walaupun hanya berdua dengan Tuhan, dan 1.000 orang menentang saudara, atau 10.000 menentang saudara, tetap saudara lebih hebat. Kenapa? Karena Tuhan di pihak saudara. Ayat-ayat yang kita baca tadi sudah membuktikan Tuhan tidak bisa kalah. Tuhan tidak pernah kalah dan tidak akan pernah kalah. Saudara dan Tuhan adalah mayoritas. Dengan mata dunia, saudara dengan Tuhan minoritas. Dan mayoritas lain tidak setuju dengan saudara. Mayoritas lain mengatakan saudara sok alim, saudara sok kudus, saudara sok benar. Tapi saudara tahu memang itulah kebenaran firman. Dan saudara seperti Daniel berani berdiri sendirian, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tetap taat kepada Tuhan walau nyawa menjadi resikonya. Seperti Esther yang berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sehingga saudara betul-betul menjadi history maker di generasi saudara saat ini. Apa yang saudara lakukan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Maka sebagai ibu rumah tangga, apakah sebagai siswa, mahasiswa,
pegawai, apa saja, atau sebagai bos pimpinan, lebih lagi tanggung jawab saudara lebih besar. Tidak ada kebetulan. Saudara harus berperan di pihak Tuhan, harus melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dimanapun Tuhan telah meletakkan saudara. Walau sekeliling saudara jahat, walau saudara harus melawan sendirian arus dosa, walau sekeliling saudara gelap, justru di situ saudara perlu menyatakan terang di tengah-tengah kegelapan. Menyatakan kebenaran. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka hanya bisa melihat Tuhan melalui hidup saudara, perkataan saudara, tindakan saudara, ya, keputusan saudara. Jelas di mana saudara berdiri. Saudara tidak mau bohong, saudara tidak mau bergosip, saudara tidak mau najis, saudara tidak mau korupsi. Saudara berperang di pihak Tuhan. Ada amin? Beranikah saudara? Berani. Saudara bayar harga. Mungkin saudara dikucilkan, mungkin saudara akan difitnah, mungkin saudara dimusuhi, mungkin saudara disalah mengerti, mungkin saudara bahkan dihakimi seperti Ayub. Dan terjadi hal-hal yang tidak saudara mengerti, ya, sama seperti yang terjadi pada Ayub. Dia sudah buat baik, justru tidak masuk dalam kesulitan. Begitupun maju terus. Seperti dikatakan Ibu Mutia tadi, ombak tadi pun ada batasannya. Jadi semuanya yang terjadi yang sangat sulit tidak melebihi kekuatan kita. Dan ada waktu kadaluarsanya. Bagian kita tidak menyerah, pegang kebenaran Tuhan. Setiap kali untuk itulah saudara dipanggil Tuhan. Satu orang di tengah-tengah seluruh yang jahat, di tengah-tengah lingkungan yang sangat berdosa. Supaya apa? Supaya murka Tuhan tidak dicurahkan atas lingkungan itu, atas orang-orang itu, atas masyarakat itu, atas daerah itu, atau atas gereja itu. Kalau saudara buka dalam buku Yehezkiel 22, itu perikop judulnya adalah dosa-dosa Yerusalem. Yerusalem sebenarnya lambang rumah Tuhan. Dan di situ dijelaskan dalam Yehezkiel 22 betapa jahatnya, ya, dan betapa dahsyatnya dosa pada saat itu. Tapi apa kata Tuhan? Ayat 30 dan 31 Yehezkiel 22 saya baca. Atau mari sama-sama kita baca. Amin saudara. Yehezkiel 22 ayat 30 sampai 31. Saudara bersemangat? Amin. 1, 2, 3 ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Aku yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan gerahku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka ditimbang atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak mau itu terjadi atas keluarga kita, atas orang-orang yang kita kasihi, yang belum mengenal Tuhan, yang melakukan kejahatan. Kita tidak mau itu terjadi apalagi atas gereja kita. Atau di mana pun Tuhan meletakkan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita studi. Kalau itu semua jahat, lalu murka Tuhan turun. Saudara berkata Tuhan Allah pengasih, betul, tapi Tuhan juga adil. Setiap dosa harus dihukum saudaraku. Dan Tuhan itu juga kudus. Itu sebabnya dia mencari orang yang mau berdiri membela. Saudaralah orangnya. Saudaralah orangnya. Karena saudara nggak mau, bisa datang soal itu. Nanti kalau sendirian aku difitnah. Lalu murka Tuhan turun. Jangan. Kita mau. Kita bangun bangkit dan berdiri. Selamatkan daerah saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Selamatkan famili saudara. Selamatkan teman-teman saudara. Selamatkan rekan-rekan saudara. Dan kalau ada kelompok sel yang tidak baik, saudara jadi terang di kelompok sel itu. Tapi saya percaya semua kelompok sel baik. Maksud saya adalah kapanpun dan dimanapun, walau semua orang jahat, bahkan kejahatan dianggap sebagai kebenaran, saudara tidak mau goyang. Saudara berkata yang jahat tetap jahat, yang benar tak benar. Dan saudara buat itu jahat, ini yang benar, ikut yang benar. Kalau orang bilang, oh kalau kau begitu, kau akan hancur. Tidak, saya tidak bisa hancur. Karena Tuhan beserta saya berperang di pihak Tuhan. Akan datang sampai Tuhan menyatakan kebenaran saya dan hak saya seperti dia. Saudara itu sekali lagi, jangan takut, jangan diam saja. Karena takut atau karena egois, tidak mau diganggu kenyamanan saudara. Tuhan tidak menyukai sikap seperti itu, yang mementingkan diri sendiri. Ya, sebelum Tuhan Yesus mati, doanya adalah bukan kehendakku jadi Bapa, tapi kehendakmu. Dan Tuhan tidak menyukai sifat penakut. Bahkan di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang apa saudaraku? Orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Semua apa? Pendusta. Mereka akan mendapat bagi mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang, inilah kematian
yang kedua. Jadi jangan berbohong, iya aku melayani tapi tidak melayani. Jangan. Ya, dan jangan menyebarkan dusta dalam gereja. Dusta itu termasuk gosip, termasuk fitnah, membicarakan orang lain. Jangan ada. Tuhan tidak suka itu. Dan sekali lagi yang pertama dikatakan penakut, jangan takut. Jangan ada di antara kita penakut. Kita sama kiri kanan, jangan jadi penakut. Jadilah pemberani. Ada Roh Kudus dalam kita. Yang setuju katakan amin. Kita bisa berkata Yesus. Kalau saudara tahu itu benar, karena hati nurani kita ini sudah diterangi oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Asal saja kita tidak mengeraskan hati, kapan satu kebenaran disampaikan, kita tahu itu benar. Sebaliknya kapan satu kapan satu ketidakbenaran disampaikan, kita pun tahu itu tidak benar. Tidak masalah siapa yang menyampaikannya, bahkan dari mana. Kalau perlu dari mimbar pun. Walaupun saya menyampaikannya, hari ini saya bilang dari mimbar, semuanya saudara boleh merokok. Walaupun saudara diam di situ, tapi hati nurani saudara tahu itu tidak benar. Betul? Jadi tidak perlu kita bingung-bingung. Ada firman, ada firman. Nah kalau saudara dengar dari mulut saya, tidak perlu karena takut sama saya, lalu saya ibadahin semua beli rokok. Itu hal yang sangat menggelikan. Justru saudara perlu siap firman ini, saudara datangi saya, Ibu Pendeta, Ibu ada dalam pengaruh obat-obatan ya. Atau saya perlu doakan Ibu, begitu, karena Ibu bilang tadi bertentangan dengan firman. Atau kalau saudara tidak punya kesempatan untuk mengatakan itu kepada saya, saudara pulang ke rumah, jangan beli rokok, doakan saya. Ya, karena doa saudara bisa jadi nanti tengah malam saya bertobat, habis siap persoalannya, saya minta ampun kepada Tuhan. Tapi bayangkan kalau karena takut pada saya, saudara beli rokok rame-rame. Lalu nanti malam saya bertobat, urusan saya selesai, saudara kemana? Saudara mengerti? Yang mau saya sampaikan, walaupun mungkin tidak begitu bagus saya menyampaikannya, tapi yang sebenarnya mau saya sampaikan, jangan takut kepada manusia. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan Galatia 1 ayat 10 jelas mengatakan, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba, berarti baik-baik, belum dibuat, masih sikap hati. Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan di dunia ini nggak ada tengah-tengah. Kalau bukan hamba Kristus, hamba siapa? Jangan pilih hamba Kristus. Pilih kebenaran. Pilih firman. Pilih berperang di pihak Tuhan. Mulai hari ini semua bebas, tidak ada takut pada manusia. Saudara hamba Kristus, saudara hamba kebenaran. Kekudusan di dalam saudara, di dalam saudara lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara berkata, tapi saya nggak sekolahan, tapi saya lebih miskin, tapi saya ini. Saudara ucapkan semua kelemahan saudara. Saudaraku, nggak ada manusia yang nggak punya kelemahan. Tapi sebenarnya nggak ada manusia tanpa kelebihan. Tuhan ciptakan kita punya kelemahan-kelebihan dan Tuhan satukan kita dalam satu tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Masing-masing kita punya bagian kita. Masing-masing kita tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, sepanjang kita tahu siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kita, apapun status sosial ekonomi kita, atau apapun lah kelemahan kita, itu tidak menghalangi kita untuk berbuat perkara besar bagi Tuhan. Asal kita mau bertindak dengan iman, berperang di pihak Tuhan, dan tidak membawa alasan-alasan. Sama seperti saya berikan beberapa contoh, pelayan perempuan di rumah Naaman. Ada satu gadis Israel diculik, dijadikan hamba, dijadikan budak lah kata kasarnya. Nggak enak lu jadi budak orang. Tapi ini gadis Israel tahu tidak ada kebetulan dalam hidupnya. Dia melayani dengan baik di rumah Naaman. Dia jadikan Naaman tuannya, dan dia tahu tuannya itu sakit kusta. Dia bisa aja mementingkan diri sendiri. Rasain, berani-berani menculik anak gadis Israel. Kena kusta loh kan? Nah, bisa. Atau saya kan cuma muda, nanti kalau saya ngomong apa jadi pada saya. Sekarang hidup saya sudah enak, paling nggak saya dikasih makan ya, ngepel, nyuci piring, sapu-sapu. Tapi nanti kok dia nggak suka, bisa bahaya saya. Bisa bekerja sangat keras, bekerja paksa, saya diam saja. Tidak. Gadis kecil ini hatinya tergerak oleh kasih, dia sampaikan kebenaran. Dia bilang, kami punya nabi di sana, nabi itu sanggup menyembuhkan. Sudah tahu ceritanya, singkat cerita, Naaman sembuh. Haleluya. Ada juga pegawai Naaman, dia bawahan, betul? Sebenarnya nggak patut dia melawan perintah Naaman. Kenapa? Naaman tidak senang dengan firman diberikan kepadanya, bahwa dia harus membenamkan dirinya 7 kali di
sungai Jordan. Dia bilang, ya paling nggak keluarlah begini-begini, jangan titip pesan. Gerakkanlah tanganmu. Kan banyak jiwa begitu. Paling nggak Bapak turunlah jamah saya, jangan dari depan, sebulan kau. Dia yang mau mengatur. Naaman pun begitu. Lalu ditambah dengan kritikannya, bukankah sungai Abana, sungai Parpar jauh lebih jernih? Ayo pulang katanya. Bisa juga semua pemain ini diam saja. Pulang. Tidak. Dia mengasihi. Saudara, kasih Kristus kiranya menggerakkan kita. Kalau ada resiko dalam setiap peperangan rohani, kasih Kristus menggerakkan saudara. Saudara tidak bisa diam kalau tahu itu benar. Saudara harus menyatakan kebenaran. Kalau pegawai yang rendah itu berkata, Bapak, ya saya parafrasekanlah. Saya dikatakan oleh dia, kalau tadi disuruh lebih sulit, kan Bapak buat. Ini disuruh gampang aja, benamkan 7 kali. Kalau susahnya, kita buat aja Pak ya, Bapak saya. Bagaimana lah kira-kira begitu. Intinya dia berhasil. Naaman membenamkan dirinya 7 kali. Yang ke-7 kalinya dia keluar dari air, kulitnya sembuh balik. Dia disembuhkan. Kenapa? Karena ada satu bawahan, ada satu gadis Israel, tidak peduli walau dia muda, walau dia rendahan, walau dia budak, dia berperang di pihak Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara baca kisah Esther itu juga demikian. Dia tahu kalau dia dipanggil raja, kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, resikonya nyawa. Tapi dia siap sedia berperang di pihak Tuhan, membela bangsa Tuhan. Sebabnya ada satu ungkapan yang sangat terkenal, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi tahukah saudara, saudara tidak akan mati kalau belum waktu Tuhan. Kalau masih ada tugas yang harus saudara siapkan, saudara tidak akan mati. Sama halnya dengan Esther, dan dia berhasil saudara. Sama halnya dengan Deborah, inilah ayat-ayat yang kita baca dalam buku Hakim-Hakim tadi. Karena panglima laki-laki tidak ikut berperang, Tuhan panggil perempuan. Dan di zaman perjanjian baru, Tuhan panggil semua laki-laki, Tuhan panggil semua perempuan, Tuhan panggil kita semua untuk berperang di pihaknya. Malam hari ini saudaraku, sebelum saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria, saya mengatakan kepada saudara, lakukan pelayanan saudara dengan berani dan roh yang dalam. Ayat terakhir, 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah dia Roh Kudus. Mari kita penuh Roh Kudus setiap hari. Amin. Berikan tepuk tangan, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria. Haleluya. Apakah saudara sudah dibangkitkan? Berarti hari ini, mulai malam ini kita sudah mulai berperang. Yang mana aminnya, katakan amin. Haleluya. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, dan kita adalah orang yang bijaksana. Ketika kita mendengar firman, kita melakukannya. Tapi kuat aminnya, katakan amin. Karena kalau kita melakukan firman, apapun itu ada badai, apapun kita akan tetap tegak berdiri. Jadi kalau kata firman Tuhan, kita pergi berperang, kita pergi berperang. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Kita pasti menang. Kemenangan kita sudah dijamin Tuhan. Karena Tuhan kita sudah bangkit dari maut. Kita punya berani hidup, amin. Dan bagaimanapun peperangan, kita pasti menang. Bagaimanapun persoalan yang saudara hadapi, saudaraku, semuanya akan menjadi kebaikan bagi saudara. Karena itu jangan takut persoalan. Gimana amin? Lebih kuat aminnya. Jangan takut kepada persoalan. Jangan takut kepada tantangan kalau saudara mulai melayani Tuhan. Saudara mungkin berkata, kalau aku tidak melayani Tuhan, gak diganggu setan aku. Siapa bilang? Tadi kita sudah dengar, orang mendirikan rumah batu atau di pasir, sama-sama dilanda banjir. Haleluya. Jadi lebih baik kita ikut berperang dan menang. Tapi kalau saudara berperang, kita menang. Setan akan tetap datang, dia akan beri tantangan, dia akan beri pencobaan, itu pekerjaannya. Tapi kita bersama Yesus, kita lebih dari harapan. Haleluya. Katakan haleluya. Dan di dunia ini kita harus berperang. Karena untuk itulah saudara masih hidup di dunia ini. Kalau enggak, kenapa kita gak akan selamat langsung ke surga? Toh kita sudah memiliki hidup yang kekal, katakan amin. Karena di dunia ini masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan kita mau pulang ke surga dengan semua upah yang memang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau pulang ke surga
dengan semua mahkota kita terima nanti di surga. Semuanya karena Tuhan sudah sediakan itu bagi saudara. Haleluya. Kita mau pulang ke surga dengan saudara-saudara kemenangan. Karena itu selama kita di dunia ini, kita kerjakan apa yang disuruh Tuhan. Tuhan suruh kita berperang, kita berperang. Jadi kuat doa amin. Haleluya. Saya hanya akan menyampaikan, menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mute dan Ibu Joyce. Mereka berdua adalah hamba Tuhan yang sangat diurapi. Katakan amin. Kasih tahukah saudara, mari kita lihat 2 Raja-Raja 14. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 17. Bukalah kitab sudah. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dan 17. Kita baca sama-sama. Yang suka cita baca firman katakan amin. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 17. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Joas raja Israel kepada dia menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu dia ambillah busur dan anak-anak panah. Berkata dia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku di sini, Joas saudaraku dia datang kepada Elisa, nabi Tuhan yang sangat diurapi. Dia mendapat urapan 2 kali ganda. Katakan amin. Itulah dia Elisa. Tapi sudah waktunya Elisa pulang ke sorga. Haleluya. Jadi kalau saudara lihat ada hamba Tuhan sakit, jangan hakimi dia. Katakan amin. Mungkin sudah waktunya dia pulang ke sorga. Amin. Tidak semuanya kita bisa naik kereta kuda berapi seperti Elia. Tapi bagaimanapun cara hamba Tuhan naik ke sorga, itu urusan Tuhan. Amin. Tetapi kita yang masih ditentukan Tuhan tinggal di dunia ini, kita harus berperang. Katakan amin. Dan Joas masih muda ketika dia menjadi raja. Dia ketakutan.
Apakah saudara sedang gunakan atau sudah saudara simpan baik-baik? Mari kalau selama ini saudara simpan kembali, dulu saudara gunakan, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kita bangun bangkit, ambil kembali, ambil kembali, ambil kembali. Kerjakan lagi apa yang disuruh Tuhan. Berperang lagi, kalahkan musuh saudara, karena kemenangan sudah dijamin Tuhan. Amen. Satu hal mengenai selengkap senjata Allah, saudaraku, begitu banyak perlengkapan senjata Allah. Oh, helmet, apa namanya itu? Helmet keselamatan, ikat pinggang kebenaran, jubah, baju zina keadilan. Amin. Pedang roh, amin. Kapsul dalam memberitakan Injil. Haleluya. Perisai iman. Tetapi satu hal, tidak ada bendera putih di situ. Karena kalau orang berperang saudara satu sama lain, mereka sediakan bendera putih. Siapa nanti yang kalah, mereka akan bendera putihnya. Tapi kalau kita berperang bersama Yesus, tidak ada bendera putih. Karena kita pasti menang. Haleluya. Dalam selengkap peperangan kita, no bendera putih. Karena kita pasti menang. Katakan amin dengan lebih kuat. Haleluya. Saudara, itu apa kata Elisa? Berkata Elisa kepada dia, ambil busur dan anak panah. Lalu dia ambil busur dan anak panah. Berkata kepada Raja Elisa, tariklah busurmu. Lalu dia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Saudaraku, Joas sudah siap menarik busurnya. Oh, itu bagus sekali. Tetapi kemudian Elisa melihat bahwa Joas ini, oh saudara, gemetaran, ketakutan. Satu hal yang perlu saudara sadari, ketika saudara siap menembakkan anak panah, jangan langsung ditembakkan. Saudaraku, katakan amin. Karena banyak sekali orang memegang anak panah, oh di busur itu saudara, dan mereka tembakkan. Tapi yang mereka tembakkan adalah sesama temannya sendiri. Mereka saling melukai satu sama lain. Jangan tembak teman saudara, tembak musuh kita. Katakan amin. Hanya orang sesama orang Kristen, mereka saling menyakiti satu sama lain. Mereka saling menggosipkan satu sama lain. Mereka saling mengata-ngatai satu sama lain. Mereka panah kawan mereka. Jangan panah kawan saudara, tapi panah musuh saudara. Katakan amin. Haleluya. Jangan sembarangan memanah, tapi panah musuh kita. Amin. Jangan kita memakai perkataan kita untuk menyakiti, menjatuhkan sesama tubuh Kristus, tetapi biarlah kita memanah musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi setan iblis. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, apa dikatakan Elisa di situ? Apa dikatakan Elisa memegang tangan daripada Joas. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita pergi berperang, saudaraku, Elisa melihat bahwasanya Joas masih ketakutan. Joas masih belum siap untuk menembakkan busurnya. Joas masih, saudaraku, oh perlu urapan Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika Elisa meletakkan tangannya atas Joas, maka barulah Joas punya keberanian untuk menembak. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, sebelum pergi berperang kepada musuh kita, kita harus bersiap secara rohani. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita minta urapan daripada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti kata Pak Mutir, saya selalu ingat, kalau kita tidak berdoa, tidak ada kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tapi banyak berdoa, banyak kuasa. Haleluya. Saudara perlu urapan Tuhan, katakan amin. Biarlah Tuhan mengurapi saudara. Masuk ke dalam kamar doa kita. Cari wajah Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi kita. Berdoa penuh Roh Kudus. Jangan keluar dari kamar doa saudara sebelum saudara bersekutu dengan Tuhan. Jangan keluar dari kamar doa kita sebelum kita menangis bercucuran air mata untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan keluar dari kamar doa kita sebelum kita mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Jangan keluar dari kamar doa kita sebelum kita penuh Roh Kudus. Mana amin yang lebih kuat daripada? Amin. Kalau perlu dapat turun atas kita, dan itu yang membuat saudara berani. Katakan amin. Haleluya. Saudara berkata, oh bukankah Roh Kudus ada pada kita? Amin. Tetapi ketika kita pergi berperang, saudaraku, saudara selesai berperang, saudara perlu mendapatkan kekuatan kembali. Saudara perlu diisi kembali. Dan ketika saudara bersekutu kembali dengan Tuhan setiap pagi, Tuhan akan memenuhkan saudara kembali.
anak-anaknya. Dan Tuhan akan memimpin saudara setiap hari. Karena Tuhan punya firman-Nya bagi saudara setiap hari. Dia mau memimpin saudara langkah demi langkah. Seperti Daud yang sangat dekat dengan Tuhan. Setiap kali dia berperang dengan musuhnya saudara, Daud tidak berkata, oh aku hebat, aku sudah mengalahkan Goliat. Tidak, sekali ini aku akan mengalahkan musuhku yang satu ini. Enggak, Daud selalu dekat dengan Tuhan. Dia bertanya kembali kepada Tuhan. Dia meminta urapan Tuhan. Katakan amin. Begitu juga kita selalu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan datang dan memenuhkan kita, mengurapi kita, menyangkutkan kita, sehingga hari itu kita berkemenangan dan mengalahkan musuh kita. Katakan amin. Lebih kuat amin ya. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Bangun bangkit dan berperang. Nah, maka kata Elisa berkata, tarik busurmu. Ayat 17 serta berkata, saudaraku, serta berkata, bukalah jendela di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah. Elisa berkata kepada Joas, buka dulu jendela di sebelah timur. Tahu saudara, ketika kita memanah, tidak ada gunanya kita memanah kalau kita belum buka jendela. Nanti kita panah karena kita sendiri. Tetapi kalau kita buka jendela, maka kita bisa memanah dan tepat sasaran. Katakan amin. Maka Tuhan berkata, bukalah jendela. Kita harus membuka jendela. Kita harus tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan mau buka, kita punya pengertian. Katakan amin. Tuhan mau sampaikan hal-hal yang baru kepada kita. Tuhan mau berikan hikmat kepada kita. Tuhan mau kita membuka jendela pikiran dan hati kita. Jangan cepat, katakan amin. Tetapi kita bertanya, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Tuhan, pimpin aku dalam hal ini. Tuhan, berikan aku visi-visi yang baru. Tuhan, berikan aku strategi-strategi yang baru. Katakan amin. Tuhan mau saudara membuka jendela saudara. Haleluya. Jangan putus asa dan berkata, kalau begini tidak akan mungkin ada hasilnya. Saudaraku yang kekasih, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Di tengah pencobaan itu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Minta urapan daripada Tuhan. Amin. Minta strategi daripada Tuhan. Amin. Buka jendela kita. Amin. Jangan tetap di dalam mediokritas senang-senang saja. Tuhan mau kerjakan hal yang besar bagi saudara. Jangan berjalan dengan rutinitas. Tuhan mau bagikan sesuatu yang baru kepada saudara. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang baru yang tidak kau pahami. Haleluya. Dan itu siap-siaplah untuk mendengar setiap hari apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara. Apa bagaimana Tuhan memimpin saudara pada hari itu. Buka jendela saudara. Katakan amin. Haleluya. Dan setelah itu Elisa berkata, panahlah. Maka setelah itu kita langsung memanah. Mana amin ya Allah? Katakan amin. Kita langsung panah. Jangan tunggu lagi. Jangan tunda lagi. Jangan bidik-bidik lagi. Tidak ada dikata suruh bidik-bidik dulu. Tidak. Panah. Kenapa saudaraku? Saudara harus langsung memanah. Jangan lagi menunda-nunda. Oh, kesana kemari memikirkan, oh apa alasannya, bagaimana resikonya. Panah, kata Tuhan. Pergi berperang. Panah saja. Karena kalau kita panah, itu panah kita seperti peluru kendali. Kalau saudara, kalau peluru kendali itu ditembakkan, pasti tepat sasaran. Haleluya. Katakan haleluya. Kalau anak panah itu dari Tuhan, pasti tepat sasaran. Karena itu panah, jangan tunda-tunda lagi. Segeralah bekerja bagi Tuhan. Ambil musuh dan anak panah saudara. Setiap hari kerjakan pekerjaan Tuhan. Kerjakan apa yang disuruh Tuhan. Jangan lagi kemukakan alasan, tapi panahlah. Segera panah. Kerjakan pekerjaan Tuhan.
kita. Ketika Joas diletakkan tangan di atas Elisa, itu melambangkan urapan Tuhan atas Joas. Saudara perlu urapan Tuhan yang membuat saudara berani berperang, saudara. Yang membuat saudara melaju terus. Yang membuat saudara menang setiap saat. Membuat saudara tidak takut akan apapun. Tapi saudara akan tetap maju berperang setiap hari. Katakan amin. Karena itu siapa yang rindu urapan Roh Kudus, katakan amin. Haleluya. Mau penuh Roh Kudus, mau dapat urapan Tuhan. Haleluya. Mari tampil berdiri, saudaraku. Mari kita semuanya penuh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita nyanyi, kita sembah Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Dan semuanya kita penuh Roh Kudus. Amin. Saudaraku, biar urapan Tuhan turun atas saudara, sehingga saudara mulai malam ini pun saudara sudah mulai berperang. Katakan amin. Malam ini, besok, seterusnya, setiap hari sampai Yesus datang. Katakan amin. Saudara tetap memakai busur dan anak panah saudara, dan memanahkan anak panah saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
akan bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sudah ada